Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naluri MLC NIM 19076064. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang designing database atau mendesain database. Desain database. Desain database terjadi dalam dua langkah. Yang pertama, mengembangkan model database logis yang menjelaskan data menggunakan notasi yang sesuai dengan organisasi data digunakan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya, Anda siap untuk meresepkan spesifikasi teknis untuk file komputer dan database, di mana untuk menyimpan data, desain database fisik menyediakan spesifikasi ini. Proses desain database. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa pemodelan database dan aktivitas desain terjadi di semua fase proses pengembangan sistem. Model database relasional. Model database relasional merepresentasikan data dalam bentuk tabel terkait atau relasi. Relasi adalah tabel data dua dimensi bernama. Setiap relasi atau tabel terdiri dari sekumpulan kolom bernama dan sejumlah baris tanpa nama. Setiap kolom dalam relasi sesuai dengan atribut relasi tersebut. Setiap baris relasi sesuai dengan rekod yang berisi nilai data untuk suatu entitas. Relasi yang terstruktur dengan baik, yaitu relasi yang berisi jumlah minimum redundansi dan yang memungkinkan pengguna untuk menyisipkan, memodifikasi, dan menghapus baris dalam tabel tanpa kesalahan atau inkonsistensi. Normalisasi. Normalisasi adalah proses untuk mengonversi struktur data yang kompleks menjadi struktur data yang sederhana dan stabil. Aturan normalisasi. Ada dua aturan yang sering digunakan. Yang pertama, bentuk normal kedua atau 2NF. Yang kedua, bentuk normal ketiga atau 3NF. Dependensi fungsional dan kunci utama atau primary key. Dependensi fungsional adalah hubungan tertentu antara dua atribut dalam relasi tertentu. Atribut B secara fungsional tergantung pada atribut A jika untuk nilai A yang valid. Nilai A tersebut secara unik menentukan nilai B. Bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua terpenuhi jika salah satu dari kondisi berikut berlaku. Yang pertama, kunci utama hanya terdiri dari satu atribut. Yang kedua, tidak ada atribut kunci dan primer dalam relasi. Yang ketiga, setiap atribut kunci non-primer bergantung secara fungsional pada set lengkap primer atribut kunci. Bentuk normal ketiga. Relasi dalam bentuk normal ketiga jika dalam bentuk normal kedua dan tidak ada dependensi fungsional antara dua atau lebih atribut kunci non-primary. Ketergantungan fungsional antara atribut kunci non-primary juga disebut ketergantungan transitif. Menggabungkan relasi. Relasi yang dinormalisasi kemudian telah dibuat dari sejumlah diagram IR terpisah dan berbagai antarmuka pengguna. Beberapa relasi dapat menunjukkan pada entitas yang sama. Jika demikian, Anda harus menggabungkan relasi tersebut untuk menghapus redundansi. Mengubah diagram IR menjadi relasi. Mengubah diagram IR menjadi relasi yang dinormalisasi dan kemudian menggabungkan semua relasi menjadi satu kumpulan. Relasi akhir yang terkonsolidasi dapat dipublikasikan dalam 4 langkah. Pertama, mewakili entitas. Yang kedua, mewakili relasi. Yang ketiga, menormalkan relasi. Yang keempat, menggabungkan relasi. File fisik dan desain database. Yang pertama, merancang bidang. Bidang adalah unit terkecil dari data aplikasi yang dikenali oleh perangkat lunak sistem, seperti bahasa pemrograman atau sistem manajemen database. Yang kedua, memilih tipe data. Tipe data adalah skema pengkodean yang diakui oleh perangkat lunak sistem untuk mewakili data organisasi. Yang ketiga, mengontrol integritas data. Ada 4 metode kontrol integritas data populer. Nilai default, kontrol rentang, integritas referensial, dan nilai kosong kontrol. Yang keempat, mendesain tabel fisik. Tabel fisik adalah sekumpulan baris dan kolom bernama yang menentukan bidang di setiap baris tabel. Yang kelima, menyusun baris tabel. Yang keenam, mendesain kontrol untuk berkas.
Dua tujuan desain tabel fisik yang disebutkan sebelumnya adalah perlindungan dari kegagalan atau kehilangan data dan keamanan dari penggunaan yang tidak sah. Selanjutnya, desain database fisik untuk Husserl-Berger. Untuk menerjemahkan desain database logis ke dalam desain database fisik, Anda perlu membuat keputusan berikut. Buat satu atau beberapa bidang untuk setiap atribut dan tentukan tipe data untuk setiap bidang. Yang kedua, untuk setiap bidang, putuskan apakah bidang dihitung, perlu dikodekan, atau dikompresi, harus memiliki nilai atau gambar default, atau harus memiliki kontrol rentang, integritas referensial, atau nilai kosong. Ketiga, untuk setiap hubungan, putuskan apakah harus dinormalisasi untuk mencapai efisiensi pemrosesan yang diinginkan. Yang keempat, pilih organisasi file untuk setiap file fisik. Yang kelima, pilih kontrol yang sesuai untuk setiap file dan database. Selanjutnya, aplikasi elektronik commerce mendesain database. Merancang database untuk aplikasi perdagangan elektronik berbasis internet tidak berbeda dengan proses yang diikuti ketika merancang database untuk tipe aplikasi lainnya. Contohnya merancang database untuk web store Pen Valley Furniture oleh Jim Wu. Langkah pertama yang diambil Jim saat merancang database untuk web store adalah meninjau model data konseptual diagram IR yang dikembangkan selama analisis adalah fase SDLC, mengingat bahwa tidak ada entitas asosiatif, banyak relasi ke banyak diagram. Ia mulai dengan mengidentifikasi 4 jenis entitas yang berbeda. Setelah berakaliasi ulang dengan model data konseptual, ia memeriksa daftar atribut untuk setiap entitas. Demikianlah penjelasan mengenai desain database dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.